polisi berhasil menemukan 13 plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,80 gram. Barang haram tersebut diakui Marianto dibelinya di desa Leka, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaku juga mengakui jika dirinya juga pemakai sabu bersama rekan-rekannya. Dalam sekali jual sabu dalam paket kecil, tersangka bisa memperoleh keuntungan Rp400.000 hasil penjualan sabu tersebut. Digunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk happy-happy bersama kawan-kawannya. Itu kalau pakai biasanya dengan dewean atau dengan kawan atau mana? Dewean. Dewean. Barangnya itu dari mana tuh? Dari tempat beli, Pak. Beli di mana tuh? Di Dekat. Oh, luar ini ya? Luar apa? Oku Selatan? Iya. Laporan dari masyarakat yang kemudian kita lakukan penyelidikan dan kita lakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian kita lakukan penggeledahan dan didapati terhadap tersangka diduga narkotika jenis sabu sebanyak 13 paket. Kini diamankan di Mapolres Ogan Komering Ulu Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka akan dijerat pasal 114 dan 112 UU nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman penjara minimal 5 tahun. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Usai buron 4 tahun, tersangka penembakan di jalan balap sepeda di Borgol polisi. Informasinya sesaat lagi. Indonesia Award 2020 di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, this update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil risiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Indonesia Award 2020 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Usai buron 4 tahun, buron kasus pembunuhan menggunakan senjata api rakit di jalan balap sepeda
berhasil ditangkap. Tersangka sempat kabur ke Pulau Bangka, namun kembali ke Palembang karena menusuk salah satu warga di sana. Usai sudah pelarian Akir Akbar setelah ditangkap Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan. Pelaku menjadi buronan polisi sejak tahun 2016 silam ini terpaksa ditembak petugas karena melawan saat penangkapan. Akir Akbar kabur usai melakukan pembunuhan terhadap Aan Sutrisno di kawasan taman depan gedung TVRI, Jalan Balap Sepeda, Kelurahan Lorok Pakjo, Ilir Barat 1 Palembang, 9 Desember 2015 silam. Akir Akbar mengaku malam itu dia pergi bersama sang kekasih dan nongkrong di sebuah taman. Tak jauh dari tempat duduk pelaku dan kekasihnya, sudah ada korban bersama temannya. Pelaku tersinggung dengan ucapan korban dan terjadi pertengkaran. Tak ingin keributan semakin menjadi, pelaku pergi dan mengantar pulang kekasihnya. Pelaku kembali mendatangi korban sambil membawa senjata api rakitan ditemani adik iparnya. Saat kejadian, pelaku mengaku sempat lari karena dikejar korban yang membawa senjata tajam. Pelaku kemudian mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Tembakan pertama tidak mengenai korban. Pelaku kembali menembakkan senjatanya dan tepat mengenai kening korban hingga tewas. Lari dulu aku, dikejar yang parah. Menggunakan senjata api apa waktu kejadian? Lari itu, nyengok motor aku nak dimbek yo. Iyalah di ipar aku Pandi tuh nyuruh, tembak lagi kak. Iya. Berapa kali totalnya kau tembak? 2 kali. Punya siapa senjata tuh? Punya Ahmad almarhum tidak. Sudah kejadian kau lari kemana? Ke Riau. Kasubdit 3 Jatanras Polda Sumatera Selatan, Kompol Suryadi menyatakan, motif penembakan hanya karena ketersinggungan soal perempuan antara pelaku dan korban di lokasi kejadian. Salah satu pelaku ya ini yang melakukan eksekusi langsung terhadap pembunuhan korban Aan, kejadian tahun 2015, di mana tidak lama dari kejadian itu bisa tertangkap satu orang pelaku atas nama Fandi. Maka sekarang kita bisa mengamankan salah satu pelaku lagi yang menjadi otaknya. Pelaku terancam pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. 6 orang tersangka curanmor yang sering beraksi di Masjid Kota Batu Raja akhirnya ditangkap polisi. Dari ke-6 pelaku, 1 otak pelaku mengaku dalam menjalankan aksinya hanya butuh 15 detik saja untuk mengambil sepeda motor. Pelarian komplotan pencurian kendaraan bermotor antar provinsi yang meresahkan warga Kota Batu Raja, Ogan Komering Ulu dalam beberapa hari terakhir akhirnya ditangkap polisi. Berbekal dari rekaman kamera CCTV serta laporan warga, 1 tersangka bernama Deka warga Giham, Waikanan, Lampung berhasil ditangkap di Kota Martapura. Selanjutnya, Polsek Batu Raja Timur bersama Satreskrim Polres Oku berhasil mengembangkan dan ditangkap 5 lainnya di tempat persembunyiannya. Salah satunya di Kota Batu Raja. Sementara otak pelaku yang sekaligus pemetik sepeda motor, Jundri alias Jack, warga Tanjung Raja Giham, Waikanan, Lampung telah ditangkap terlebih dahulu. Ke-6 tersangka dihadiahi timah panas lantaran mencoba kabur saat dilakukan penangkapan. Dalam menjalankan aksinya, komplotan ini hanya membutuhkan waktu 15 detik untuk mencuri sepeda motor. Ke-6 tersangka ini mereka mempunyai peranan yang berbeda. Ada yang sebagai pemetik, ada yang sebagai mengawasi, ada yang sebagai penjual, ya, penjual kendaraan. Tapi 1 tersangka merupakan tersangka inti. Wakapolres Oku Kompol Edi Rahmat Mulyana menyatakan, komplotan ini merupakan spesialis curanmor di masjid. Ke-6 tersangka juga residivis berbagai kasus kejahatan dan telah beraksi 11 kali dalam sepekan. Kalau paling susah itu ngambil motor kayak mana? Kuncinya gimana atau gimana? Nmax. Kalau setangnya kayak gini ke kanan, susah nggak? Susah ya? Pernah ada ngambil Nmax? Nggak pernah. Kenapa paling susah? Karena pernah mau nyoba nggak bisa. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 5 sepeda motor hasil curian, senpi rakitan, ponsel, dan topi polisi yang digunakan tersangka saat beraksi.
Tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Nasib malang yang dialami seorang ibu rumah tangga di kota Palembang karena harus menjadi korban penipuan. Korban tertipu handphone murah yang dijual oleh seorang tak dikenal melalui media sosial. Dengan wajah kesal, RP 21 tahun seorang ibu rumah tangga, warga Jalan Ramajaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolrestabes Palembang. Di depan petugas, RP mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penipuan pembelian handphone melalui media sosial. Kejadian itu sendiri terjadi saat korban yang memiliki akun Facebook tiba-tiba di-inbox oleh pelaku dengan modus hendak menjual handphone murah senilai 1,2 juta rupiah. Tergiur dengan handphone murah, akhirnya korban mencoba membeli handphone tersebut dengan catatan korban harus mengirim uang terlebih dahulu. Tanpa pikir panjang, korban pun langsung mengirimkan uang melalui rekening bank dengan harapan handphone tersebut datang pada hari tersebut. Tapi sayang, setelah ditunggu, handphone baru tak kunjung datang, sehingga membuat korban melaporkan kejadian itu ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku ini jual HP dari Facebook. Iya. Nah, dengan harga yang murah, Mbak ya? Nah, tapi itu terus pakai akun orang. Oh, pakai akun orang. Kita percaya tuh? Karena dia tuh ya memang satu desa yang punya akun itu kan. Dia kan Satu memang desa. orang inilah, orang pegawai kecamatan lah, Iya. gitu kan. Harga yang ditawarkannya berapa, Mbak? 1,2 Juta 200. Kini laporan korban telah diterima pihak Reskrim Mapolrestabes Palembang. Untuk pelaku sendiri kini masih dalam penyidik pihak kepolisian Mapolrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Istri kabur dari rumah, seorang ayah gantung anaknya dengan kait. Informasinya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Indonesia Award 2020 di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time.
Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Video seorang bocah laki-laki berumur 3 tahun disiksa dengan cara digantung menggunakan kain mendadak viral di medsos. Polisi yang bergerak cepat akhirnya berhasil menangkap pelaku yang tak lain ayah kandung korban sendiri. Seorang pria di kota Palembang tega menggantung anaknya yang baru berusia 3 tahun dengan menggunakan seutas kain di rumahnya. Dari hasil rekaman video singkat terlihat bocah laki-laki tersebut merintih kesakitan dalam posisi digantung. Video ini sempat viral dalam 1 minggu terakhir. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya polisi berhasil mengungkap pelaku bernama Helios Juliantra, pria berusia 24 tahun warga Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Kekerasan terhadap anak ini dilakukan pelaku di rumahnya pada Sabtu 19 September 2020 lalu. Pelaku menjelaskan nekat menganiaya dan nyaris membunuh anaknya sendiri karena merasa kesal lantaran sang istri tidak kunjung pulang ke rumah setelah ribut dengan dirinya. Maksud kau ngerekam video itu tuh kenapa tuh? Biar bini aku balik besok, kirim messenger besok tuh cuman. Nah, terus dalam video itu anak kau apain? Ya, tangan kanan aku meluk, tangan kirinya merekam aku. Sambil kau rekam ya? Iya, tangan kirinya aku meluk. Nah, yang pas tangan aku terlepas juga anak aku. Sempat dianiaya juga anaknya? Dalam hati. Meskipun perbuatan tersangka hanya untuk menggertak istrinya agar pulang ke rumah, namun apa yang dilakukan oleh tersangka kepada anaknya sudah memenuhi unsur kekerasan kepada anak, apalagi sempat divideokan saat menganiaya. Melakukan penganiayaan terhadap anak karena kesal terhadap istrinya. Itu. Jadi untuk karena istrinya kembali ke rumah orang tuanya, jadi dia menakut-nakuti istrinya supaya istrinya kembali, namun apa yang dilakukan terhadap anaknya ini masuk dalam kekerasan terhadap anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku akan dijerat dengan pasal penganiayaan kepada anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sekaligus pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Setelah sempat viral dan dilaporkan ibu korban, seorang ayah yang tega menggantung anak kandungnya sendiri menggunakan kain sarung di borgol polisi. Sebuah rumah semi permanen yang terletak di Jalan Halim, Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang inilah Helios Juliantara, menggantung leher anak kandungnya sendiri yang berusia 3 tahun, yang videonya sempat viral di media sosial. Di tiang penyanggah atap rumah ini, pelaku mengikatkan seutas kain sarung, lalu menggantung leher anaknya sehingga sang anak menangis menjerit kesakitan. Seratun orang tua pelaku menyatakan, aksi yang dilakukan pelaku terhadap anak pertamanya berinisial AK terjadi saat dirinya sedang tidak berada di rumah atau rumah dalam keadaan sepi. Bahkan ketiga orang tua pelaku hendak masuk ke dalam rumah, pelaku meminta sang nenek untuk menunggu sebentar di depan pintu. Saratun juga mengungkapkan aksi yang dilakukan pelaku terhadap anak kandungnya sendiri hanya sebatas ancaman agar istrinya pulang ke rumah. Usai mereka bertengkar sehingga sang istri memilih kabur dari rumah. Usai melakukan aksinya, Helios sempat mengajak anak berbelanja ke warung. Pelaku juga sengaja merekam aksinya untuk dikirim kepada sang istri agar mau kembali ke rumah. Orang tua pelaku menyerahkan semua proses hukum kepada pihak berwajib. Apa nanggertak bininya tuh suruh balik. Jadi kalau tidak balik anak kau gantung katanya, dipasang kain di situ. Oh, sering seperti itu atau baru itulah? Baru itulah. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Anom Setiadi menyatakan, hasil pemeriksaan sementara motif pelaku menggantung anaknya karena kesal dengan istrinya yang telah meninggalkan rumah. Penyidik unit PPA akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Perkara ini perkembangannya perlu diupdate, terutama tentang psikologis anak. Karena bagaimana juga polisi punya kepentingan untuk
maintenance daripada psikologi anak yang menjadi korban. Oleh karenanya nanti dalam ke depan penyidik akan melakukan pemeriksaan ahli psikologi kejiwaan terhadap orang tua. Penyidik berencana berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memulihkan psikis korban agar tidak trauma dengan kejadian ini. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang bapak di kota Palembang diringkus polisi karena mencabuli anak gadisnya sendiri. Perbuatan bejat bapak kandung ini dilakukan berulang kali sejak korban masih berumur 8 tahun hingga berusia 18 tahun. Haryadi, seorang kepala rumah tangga berusia 39 tahun, warga Jalan Lebak Murni, Kelurahan Sako Baru, Kecamatan Sako ini diringkus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polrestabes Palembang. Pria ini diringkus polisi karena telah mencabuli anak kandung perempuannya selama 10 tahun. Pelaku mengaku perbuatan tak senonoh terhadap korban merupakan anak pertamanya. Terjadi sejak korban masih duduk kelas 2 sekolah dasar. Saat itu korban masih berumur 8 tahun. Kejadian pencabulan terus berulang hingga korban memasuki sekolah menengah pertama dengan usia 18 tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya saat istri atau ibu korban sedang tertidur atau tak ada di rumah. Kasus ini terungkap setelah korban memberanikan diri melaporkan ayahnya ke polisi. Jadi ini orang tua atas nama H, ya, alias Acit, ya. Ini melakukan persetubuhan dari mulai tahun 2012 kepada anak kandungnya sendiri yang dilakukan pada malam hari atau di saat-saat yang tidak diketahui oleh istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Misbahul Munawwaroh beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Award 2020 di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews.
Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Indonesia Award 2020 di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali.
Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara salat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Indonesia Award 2020 di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu?
Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi. Lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi, bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya, pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman, karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin, untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya, yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam. Ketika timbul, dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua, menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barhiyah. Asib bin Barhiyah kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa, maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yunus Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barhiyah tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pemuda ini keluar,
Diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut, lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman. Ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa, yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Indonesia Award 2020 di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa.
Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Perkara sabar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa. Ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah, bahwa kita menciptakan suasana kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat, kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu,
Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Award 2020 di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Indonesia Award 2020 di iNews. Langgar protokol kesehatan, polisi amankan warga gelar pesta pernikahan. Satpol PP Lahat gencar gelar razia masker. Pindang ikan gabus khas Palembang, lezat dan bergizi tinggi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita kali ini. Beragam informasi lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Petugas Polrestabes Palembang membubarkan pesta musik organ tunggal pada pesta resepsi pernikahan di Jalan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Polisi memeriksa orang tua pengantin dan menyita alat musik organ tunggal. Ambrol. Orang tua salah satu pengantin saat diamankan polisi bersama barang bukti alat musik di Mapolrestabes Palembang. Senin siang kemarin, warga Panca Usaha, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang ini harus berurusan dengan pihak yang berwajib lantaran menyelenggarakan pesta resepsi pernikahan anaknya hari Minggu kemarin dengan mengadakan organ tunggal lengkap dengan musik DJ. Kondisi tersebut mengundang ratusan masyarakat setempat untuk berkumpul hingga melanggar protokol kesehatan. Selain itu, selaku tuan rumah penyelenggara musik organ tunggal saat pesta resepsi pernikahan anaknya, ia tidak mengantongi surat izin keramaian dari kepolisian. Hiburan yang dihadiri oleh banyak massa sehingga menghindarkan daripada aturan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kemarin sudah kita amankan ya pemilik peralatan musik dan juga yang memiliki hajat tersebut, dan kita lakukan pemeriksaan dan tentunya kita lakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Guna
Guna proses penyelidikan lebih lanjut, kini tuan rumah penyelenggara beserta pemilik jasa organ tunggal masih diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Guna menekan penyebaran virus corona, Pemkab Lahat melalui Satpol PP gencar melakukan razia masker setiap hari. Himbauan dan peringatan juga terus dilakukan, namun masih saja ada warga yang melanggar, tidak menggunakan masker saat di luar rumah. Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Lahat terus melakukan razia masker. Meski razia dilakukan setiap hari disertai himbauan dan peringatan, namun masih saja ada warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Sejumlah warga terlihat terjaring razia masker tim gabungan. Padahal Kabupaten Lahat belum lama ini berada di zona merah COVID-19. Dalam satu kali operasi yang digelar selama 60 menit, sedikitnya 20 warga terjaring razia masker. Selain menjaring warga, petugas juga menertibkan pegawai yang tidak mengenakan masker di lingkungan kantor tempat mereka bekerja. Target ada 3. Yang pertama, masyarakat secara umum pengguna jalan raya R2 dan R4 terkait dengan penggunaan protokol kesehatan berupa masker. Kemudian yang kedua, seperti biasa, pemeriksaan dari pemerintah daerah, perintah Pak Bupati untuk mengecek kelengkapan kendaraan plat merah R2 dan R4. Yang ketiga, sekaligus mengecek aktivitas pegawai pemerintah Kabupaten Lahat yang berada di luar kantor pada saat jam kerja. Razia masker akan terus dilakukan secara rutin di tempat umum, pasar, dan kawasan keramaian lainnya. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Peringatan HUT TNI ke-75, Kodam 2 Sriwijaya menekankan profesionalitas dan akan meningkatkan penanganan karhutla di Sumsel. Hal lainnya juga memperkuat sinergitas bersama Polri dalam pengawalan Pilkada serentak Desember nanti. Pangdam 2 Sriwijaya, Maijen TNI Agus Suhardi menegaskan selama 1 tahun ke depan pihaknya berupaya meningkatkan penanganan karhutla di Sumsel yang dianggap menjadi agenda tahunan dengan melakukan evaluasi dalam menangani karhutla. Karhutla dianggap peristiwa yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sehingga menjadi salah satu fokus kinerja TNI. Pangdam 2 Sriwijaya juga menekankan pada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti dengan sanksi dipecat sebagai anggota TNI serta turut membantu Polri sebagai pengawasan keamanan termasuk protokol kesehatan di masa pandemi ini. Pilkada serentak ini saya sudah instruksikan dan saya sudah perintahkan ke seluruh jajaran untuk TNI tetap mendukung tahapan yang dilakukan oleh KPU dan kami tetap netral. Tidak ada alternatif lain, netral bagi seluruh TNI dan sudah saya perintahkan ke seluruh jajaran. Kodam 2 Sriwijaya juga menggelar kegiatan sosial berziarah ke makam pahlawan dan mengikuti upacara nasional secara virtual. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Gubernur dan Bupati Banyuasin lanjutkan pembangunan jembatan Rantau Bayur. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Indonesia Award 2020 di iNews. Jembatan Rantau Bayur yang lama tertunda pembangunannya kini mulai dikerjakan kembali setelah mendapat sumbangan dari Gubernur Sumatera Selatan. Jembatan penghubung menyeberangi Sungai Musi ini dapat mengakses Kabupaten Banyu Asin dengan Kabupaten Muara Enim untuk mempersingkat waktu tempuh. Setelah tertunda pembangunannya selama 13 tahun atau sejak tahun 2007, pembangunan jembatan Rantau Bayur kembali dilanjutkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengucurkan dana dan ditargetkan pengerjaan jembatan rampung pada tahun 2021 mendatang. Gubernur menegaskan pembangunan infrastruktur ini sangat penting, pasalnya sebagai penghubung yang dapat mengakses di 3 kabupaten lain, sehingga tentu akan mempermudah dan mempersingkat waktu dan jarak tempuh yang mencapai ratusan kilometer. Jembatan ini diprediksi menjadi kawasan Rantau Bayur Banyu Asin menjadi segitiga emas karena akan membuka akses Kabupaten Banyu Asin dalam mendistribusikan hasil bumi ke daerah lain. Jembatan ini bukan hanya sekedar pelengkap dalam selalu lintasan, tapi dia juga harus pelengkap dalam mencapai target daulat pangan. Disinilah kita bisa mengefisiensi kosnya petani. Yang tadinya angkutan menjadi mahal, kalau ada jembatan ini dapat terefisiensi karena jarak menjadi dekat. Sementara itu, Bupati Banyu Asin Askolani mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel dengan harapan pembangunan jembatan akan meningkatkan perekonomian warga Rantau Bayur dan sekitarnya. Syukur jembatan yang selama ini tidak dilanjutkan pembangunannya dari 2008, 2020 ini akan kita lanjutkan lagi atas bantuan Pak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Insya Allah target Pak Gubernur dengan kami Kabupaten Banyu Asin 2021 ini jembatan sudah bisa dilalui. Dari Banyu Asin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Salah satu warga kurang mampu di Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir mengeluhkan lantaran tidak mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah. Padahal ia hidup sangat miskin dan tinggal di rumah tidak layak huni.
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam membantu warganya agar keluar dari keterpurukan ekonomi dengan menyalurkan berbagai bantuan, terutama di saat masa pandemi corona. Namun bantuan tersebut tidak dinikmati Najamuddin, salah satu kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Ia mengaku didata dengan mengumpulkan dokumen kependudukan dengan harapan untuk mendapatkan bantuan. Namun faktanya, Najamuddin hingga saat ini tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Ia sangat menyayangkan bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Sebagai kuli tani, dirinya harus berjuang membesarkan 4 buah hatinya yang masih kecil dengan kondisi rumah sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Sehari-hari kan ini tidak mencukupi, Bu. Kalau nak menarik atap susah kan, atap bocor galau. Kalau musim hujan susah nak tidur kan. Ini larapu galau, Bu, ini rumah ini, Bu. Iya. Kalau bisa kan minta bantuan lah dari pemerintah kan. Iya. Bantuan yang lainnya belum ada, Bu. Belum kecil dapat PKH apa-apa kecil kan. Sembako pun dah kecil, Bu. Iya. Tidak dapat ya. Memang betul, Bu. Memang di sini banyak yang rumahnya tidak layak dihuni. Tapi kami sebagai RT di sini sudah pernah mengajukan usulan ke pemerintah setempat, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Jadi kami nunggu, cuman bisa nunggu itulah. Pemerintah diharapkan dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran agar warga miskin menerima bantuan dari pemerintah. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sungguh malang nasib yang dialami oleh Putri Reisa, bocah berusia 6 tahun warga Kelurahan Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir. Putri sejak lahir menderita penyakit tumor tulang belakang sehingga ia hanya tergolek lemah. Kini Putri Reisa membutuhkan uluran tangan dermawan untuk berobat. Putri Reisa merupakan anak ketiga dari pasangan Nasroni dan Endang Susilawati, warga Kelurahan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, yang harus menelan pahitnya kehidupan. Sejak lahir, Putri mengidap penyakit tumor tulang belakang yang saat ini benjolannya semakin membesar. Selain di tengah kondisi ekonomi yang serba kekurangan, Putri dibesarkan di sebuah gubuk reot tidak layak huni. Untuk berobat pun kedua orang tuanya mengaku tidak mampu karena biaya hidup sehari-hari saja tidak mencukupi. Kini keluarga ini bertahan hidup hanya dengan mengandalkan penghasilan sebagai buruh serabutan seperti menganyam atap. Putri Reisa, anakku nomor 3, dia mengidap tumor belakang selama 6 tahun. Umurnya dan Mika 6 tahun setengah. Aku minta kamu baca nolong dia nak bubar Ika. Aku membaca dia nak baca sampai nak budak, nak sekolah. Aku kesian dia kami sare. Kondisi nyaris sama juga dialami oleh Gea, usia 13 tahun yang mengalami cacat lumpuh juga sejak lahir. Faktor ekonomi menjadi kendala Gea hingga kedua anak ini hanya berobat rawat jalan karena tak mampu membayar mahal biaya perawatan. Ini sudah diperiksa itu. Memang dari pertumbuhan ini kan. Kalau sakit tidak pernah ada nih. Demam-demam tidak pernah. Setelah 13 tahun tidak pernah demam. Tapi tidak pecah jalan. Lembut dia nih. Dari bokong membaca ibaratnya macam kalau ada bantuan misalnya aku tuh minta tolong kursi roda. Kedua orang tua Putri dan Gea berharap pemerintah dan dermawan mengulurkan tangan dan dapat membantu biaya pengobatan anaknya sehingga sembuh dan bermain layaknya anak seusianya. Dari Ogan Ilir, iNews melaporkan. Pinang ikan gabus khas Palembang, lezat dan bergizi tinggi. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita
berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Indonesia Award 2020 di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Indonesia Award 2020 di iNews. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini turut menghantam usaha mikro kecil menengah, termasuk kerajinan kain songket khas Palembang. Di Jalan Kirongo Wiro Santika 30 Ilir, Palembang. Para pengrajin pun tetap membuat kain songket serta membuat varian maskernya. Salah satu gerai ini menjadi salah satu lokasi yang masih bertahan memproduksi kain songket khas Palembang. Ya, inilah songket kain khas kota Palembang yang terkenal seantero Nusantara bahkan mancanegara. Benang merah, biru, putih berpadu dengan benang emas membentuk sebuah corak yang istimewa. Perpaduan ini menjadi sebuah kain kreasi warga Palembang yang begitu mengagumkan. Songket ini terpajang rapi dengan berbagai motif, mulai dari lepus, beranti, hingga tabur, hasil karya dari Songket Fikri Koleksi di Jalan KI Ronggo Wiro Santika, Palembang. Namun sejak masa pandemik COVID-19, gerai ini sepi pembeli, bahkan pembeli langganan asal Malaysia dan Brunei kini tinggal hitungan jari. Sempat putus asa, namun pemilik gerai Ki Agus Fikri mencoba bangkit dengan tetap memproduksi songket, namun diselingi dengan memproduksi masker songket. Ki Agus Fikri juga meminta bantuan pemerintah melalui Pertamina untuk membantu pemasaran dan menjadikan songket sebagai cenderamata utama perusahaan. Usaha tak mengkhianati hasil sehingga perlahan usahanya pun mulai bangkit dan kembali berproduksi. Mulai dari kita kalau di luar sekarang agak susah mendatangkan wisatawan. Yang penting kita lokal dulu, domestik. Dengan sangat ya kita dipermudah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kota Palembang memang kaya beragam kuliner yang menggugah selera. Salah satunya pindang ikan gabus khas Palembang yang kaya rempah-rempah menyehatkan. Pemilihan ikan gabus yang kaya protein bukan tanpa alasan. Selain mudah didapat di Sungai Musi Palembang, juga memiliki tekstur ikan yang lembut dan gurih. Berikut liputan selengkapnya. Menggunakan ikan gabus yang populer di masyarakat Palembang, berpadu dengan rempah-rempah menimbulkan rasa asam, pedas, dan gurih membuat lidah bergoyang. Seperti yang tersaji di gerai pindang ikan gabus di Jalan AKBP Haji Umar, Kecamatan Kemuning, Palembang, milik ibu rumah tangga Eka Yunalya ini.
Untuk membuat pindang ikan gabus ini diperlukan bahan-bahan antara lain ikan gabus, bawang merah, laos, daun salam, nanas, serai, asam jawa, terasi sangrai, garam, kunyit, gula pasir, dan kecap manis. Sedangkan untuk topping menggunakan cabai burung, nanas dipotong kecil-kecil, kemangi, tomat, dan daun bawang. Cara memasaknya dimulai dengan memblender bawang, laos, jahe, serai, dan tambahan air secukupnya sampai halus. Selanjutnya, masukkan ikan gabus untuk direbus dan campurkan bahan halus yang sudah diblender. Baru kemudian blender nanas agar asamnya lebih terasa, masukkan ke kuali yang sudah ada bahan sebelumnya. Kemudian masukkan asam jawa yang sudah dicairkan, tambahkan terasi sangrai, campur garam, gula pasir, dan daun salam untuk direbus selama 25 menit. Pindang ikan gabus pun siap disajikan. Asam manisnya pas, rasanya segar, pedasnya juga udah pas. Banyak rempah-rempah kan Mbak ya? Rempah-rempahnya juga terasa. Sering makan sini Mbak? Sering. Kalau harganya mah gimana? Harganya juga stabil, standar ya. Untuk harganya memilih ikan gabus karena ikan gabus mudah didapat di Palembang, dari air tawar, gizinya juga banyak buat kesehatan. Nah itu banyak bumbunya dengan rempah-rempah juga ya? Bumbu-bumbunya juga banyak dari saya dapatkan dari kunyit, laos, dari serai, bawang. Ya. Nah pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Palembang, wajib mencicipi pindang ikan gabus khas Palembang, atau mungkin Anda penasaran untuk membuat sendiri di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Indonesia Award 2020 di iNews.